Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Oktaviani dari kelompok 2. Di sini saya yang akan pertama menjelaskan tentang model pembelajaran pemrosesan informasi. Apa itu model pembelajaran pemrosesan informasi? Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah media pembelajaran yang dimana kegiatannya menitik beratkan pada kegiatan pemrosesan atau pengolahan informasi guna untuk meningkatkan kapabilitas siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai inductive thinking atau berpikir induktif. Model berpikir induktif adalah penyesuaian kajian dari Hilda Taba, Joyce, dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengembangkan model pembelajaran ini dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan membangun proses berpikirnya siswa dalam segi induktif, serta membantu siswa untuk mengkategorikan dan menyesuaikan serta menangani informasi yang mereka telah dapat. Model ini juga membentuk perhatian siswa untuk tetap fokus pada logika, bahasa, arti kata, serta sifat-sifat pengetahuan. Jadi, model ini, berpikir induktif ini dikembangkan berdasarkan cara berpikir induktif kita, yaitu tentang menarik kesimpulan dari masalah atau juga dari data yang kita peroleh, lalu kita bisa menarik kesimpulan. Langkah-langkah dari model berpikir induktif yaitu tahap 1, pembentukan konsep. Yang pertama yaitu mengkalkulasikan serta membuat daftar. Yang kedua, mengelompokkan. Yang ketiga yaitu membuat label serta kategori. Kedua yaitu interpretasi data. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan-hubungan yang penting. Yang kedua, mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terkait dengan interpretasi data tersebut. Dan yang ketiga, membuat dugaan. Tahap 3 yaitu aplikasi prinsip, meliputi 1. Memprediksi konsekuensi, menjelaskan fenomena asing, dan menghipotesis. Langkah yang kedua yaitu menjelaskan dan mendukung prediksi dan juga hipotesisnya. Dan yang ketiga yaitu mencari kebenaran atau verifikasi dari prediksi tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh model berpikir induktif adalah mengembangkan keterampilan berpikir siswa, menguasai secara tuntas topik-topik yang dibicarakan, mengerjakan siswa untuk berpikir induktif, dan yang terakhir melatih siswa dalam belajar sistematis dan memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Kekurangannya yaitu membutuhkan banyak waktu, sukar menentukan pendapat yang sama, kadang tingkat keefektifan model pembelajaran induktif tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, dan yang terakhir, guru harus telah menyiapkan perangkat-perangkat yang akan membuat siswa beraktivitas untuk melakukan observasi terhadap ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran konsep attainment atau pencapaian konsep. Definisi konsep attainment adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Model pembelajaran ini memiliki pandangan bahwa para siswa tidak hanya dituntut untuk mampu membentuk konsep melalui proses mengklasifikasi data, akan tetapi mereka juga dapat membentuk susunan konsep dengan kemampuannya sendiri. Definisi menurut para ahli yaitu menurut Dadang 2015, pembentukan konsep yang dasarnya dari model induktif yang telah dideskripsikan sebelumnya merupakan proses yang mengharuskan siswa menentukan fondasi dasar saat mereka akan melakukan kategorisasi. Maka pencapaian konsep mengharuskan mereka menggambarkan sifat-sifat dari suatu kategori yang sudah terbentuk dalam pikiran orang lain dengan cara membandingkan dan membedakan contoh-contoh. Disebut exemplars atau contoh positif, yang berisi karakteristik itu dengan contoh-contoh yang tidak berisi karakteristik ini disebut contoh positif atau contoh negatif. Penggunaan model pembelajaran konsep attainment diawali dengan pemberian contoh-contoh aplikasi konsep yang akan diajarkan, kemudian dengan mengamati contoh-contoh dan menurunkan definisi dari konsep-konsep tersebut. Menurut Andrew 1997, langkah-langkah konsep attainment adalah
sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita mempunyai 10 contoh soal benar dan 10 contoh salah sebelum memulai pembelajaran. Kedua, tampilkan contoh benar dulu secara jelas. 3. Lanjutkan penampilan 2 atau lebih pada contoh-contoh benar dan contoh-contoh salah. Setelah 6-8 contoh, tes lisan kepada para siswa untuk menentukan contoh berikutnya benar atau salah. 5. Lanjutkan 3 atau 4 contoh yang lain. Jika siswa tidak yakin dengan jawabannya, letakkan pada kegiatan netral. 6. Setelah sekitar 6 contoh-contoh benar, tanyakan kepada siswa apa ciri-ciri dari contoh yang benar. Daftarkan ciri-ciri tersebut di mana para siswa dapat melihatnya. Daftar komentar siswa meskipun salah sekalipun. 7. Tes kembali ciri-ciri tersebut dengan contoh-contoh yang lain dan proses kembali contoh-contoh yang telah netral. Kemudian revisi kembali ciri-ciri tersebut, buanglah ciri-ciri yang tidak penting. 8. Namailah konsep tersebut. 9. Hubungkanlah konsep tersebut dengan sifat-sifat atau ciri-ciri dengan memuat aturan. 10. Siswa menambah identitas dengan label ya dan tidak pada contoh-contoh. 11. Siswa menggeneralisasikan contoh-contoh dari konsep tersebut. 12. Siswa menganalisa pemikiran mereka sendiri dengan memberi pertanyaan, misal, apakah ada yang berubah pendapatnya? Kelebihan model pembelajaran konsep attainment menurut Widoko tahun 2001 yaitu Kelebihan model pembelajaran konsep attainment menurut Widoko tahun 2001 yaitu 1. Guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan diajari oleh siswa sehingga siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 2. Konsep attainment melatih konsep siswa menghubungkan pada kerangka yang ada dan menghasilkan pemahaman materi yang lebih mendalam. 3. Konsep attainment meningkatkan pemahaman konsep siswa. Adapun kekurangan model konsep attainment adalah sebagai berikut. 1. Siswa yang memiliki kemampuan pemahaman rendah akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran, karena siswa akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan. 2. Tingkat keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh penyajian data yang disajikan oleh guru. Materi selanjutnya adalah memori ASIS atau bantuan memori. Definisi dari memori ASIS adalah menurut Boyce-Deutsche tahun 2009, model pembelajaran memori merupakan model pembelajaran yang menggunakan memori untuk meningkatkan kemampuan daya ingat. Pembelajaran memori berhubungan dengan cara otak. Memori adalah kekuasaan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Model pembelajaran memori dilandasi oleh landasan konstruktivisme dan Piaget yang beranggapan bahwa dalam pembelajaran pengetahuan dibangun sendiri oleh anak dalam struktur kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Langkah-langkah dari memori ASIS adalah 1. Mempersiapkan materi, 2. Mengembangkan hubungan-hubungan, 3. Meningkatkan gambaran sensori, 4. Melakukan pengulangan atau mengingat kembali. Kelebihan dari memori ASIS adalah menurut Boyce-Deutsche tahun 2009 dapat meningkatkan kapasitas siswa dalam menyimpan dan memperoleh informasi, menstabilkan kekuatan intelektual dalam meningkatkan kesadaran akan kemampuan siswa dalam menguasai materi dan dapat meningkatkan pemikiran kreatif yang merupakan bagian penting dari pembelajaran. Kekurangannya dari memori ASIS adalah menurut Abid Burhanuddin tahun 2014, kelemahan dari model pembelajaran memori ini adalah apabila guru tidak menyampaikan materi secara kreatif dan menarik, maka peserta didik tidak dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Selain itu, apabila ada peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, maka guru akan sulit menyampaikan materi tersebut.
Definisi metode pembelajaran Advanced Organizer adalah suatu metode pembelajaran bermakna yang digunakan untuk menguatkan struktur kognitif siswa, di mana proses belajar yang dilakukan dengan cara memberikan peta-peta jalan kognitif yang mengaitkan informasi baru dengan pada konsep-konsep relevan sehingga siswa dapat mengingat dan menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki. Langkah-langkah Advanced Organizer. Yang pertama, penyajian Advanced Organizer. Tahap ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mengklarifikasi tujuan-tujuan pembelajaran, menyajikan organizer yang disajikan sebagai materi pengenalan yang disajikan pertama kali sebelum materi diberikan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan, menghubungkan, dan membedakan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Membangun struktur kognitif siswa dengan mengarahkan siswa untuk merespon organizer yang telah disajikan guru yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan sehingga menjadi stimulus dalam menerima materi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, penyajian bahan pelajaran. Tahap ini guru membuat organisasi secara tegas dan urutan bahan pelajaran secara logis dan eksplisit, memelihara suasana agar penuh perhatian dan menyajikan bahan. Fase kedua ini dapat dikembangkan dalam bentuk diskusi, ekspositori, atau siswa memperhatikan gambar-gambar, melakukan percobaan, atau membaca teks, yang masing-masing diarahkan pada tujuan pengajaran pada langkah-langkah pertama. Pengembangan sistem hierarki dalam KBM. Langkah ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran ini, di mana pembahasan pengalaman belajar dilakukan dengan cara menandai dan merumuskan hal-hal yang terjadi dan menyebarkan penemuan-penemuan kepada semua siswa. Hal inilah yang membedakan dari belajar mengalami experiential learning yang berpusat pada pengalaman belajar yang diarahkan oleh siswa. Yang ketiga, penguatan struktur kognitif. Tahap terakhir bertujuan untuk menempatkan materi pelajaran baru ke dalam struktur kognitif siswa. Pada fase ini, disarankan agar guru mencoba untuk menggabungkan informasi baru ke dalam susunan pelajaran yang sudah direncanakan untuk pelajaran permulaan dengan meningkatkan siswa bagaimana secara rincian khusus yang berhubungan dengan gambar besar. Siswa juga ditanya untuk melihat apakah mereka telah mengerti pelajaran yang disampaikan guru. Akhirnya siswa diberi kesempatan untuk memperluas pengertian mereka melebihi isi pelajaran yang disampaikan guru. Yang selanjutnya ada kelebihan atau keunggulan Advanced Organizer, yaitu 1. Siswa dapat berinteraksi dengan memecahkan masalah untuk menemukan konsep-konsep yang dikembangkan. Yang kedua, membangkitkan perolehan materi akademis dan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga, mendorong peserta didik mengetahui jawaban pertanyaan yang diberikan siswa semakin aktif. 4. Melatih peserta didik meningkatkan keterampilannya melalui diskusi kelompok. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya ada kelemahan atau kekurangan Advanced Organizer, yaitu yang pertama, metode ini memakan banyak waktu. Yang kedua, tidak setiap guru mempunyai semangat dan kemampuan mengajar dengan metode ini. Yang ketiga, kelas harus kecil karena metode ini memerlukan perhatian guru terhadap masing-masing siswa. Perkenalkan, nama saya Wilda Lidiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang scientific inquiry atau penelitian ilmiah. Scientific inquiry adalah model pembelajaran yang membawa pelajar ke proses ilmiah dan dibantu mengumpulkan dan menganalisis data, mengecek hipotesis dan teori, serta mencerminkan hakikat pembentukan pengetahuan. Model ini menjadikan sains dan ilmu pasti sebagai strategi pembelajaran. Namun, model ini juga bisa diterapkan pada bidang sosial, khususnya meningkatkan pemahaman permasalahan sosial dan pemecahan masalah sosial yang lain. Dan ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nana Sudzana, menjelaskan bahwa pendekatan inquiry merupakan model mengajar dengan meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Siswa lebih banyak mengembangkan sendiri konsep dalam pemecahan masalah, sehingga siswa berperan sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator dalam pembelajaran.
Yang kedua, menurut Sun and Trowbridge, pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang mengembangkan proses dan scientific knowledge agar siswa dapat memiliki penalaran ilmiah dan berpikir kritis untuk mengembangkan pemahaman konsep ilmiah. Dalam pembelajaran inquiry atau penelitian, individu bertindak sebagai seorang ilmuwan alam. Yang ketiga, menurut Kilben, Clark R. dan Milman Natalie B., pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang berorientasi pada proses dan bertujuan untuk mengajarkan siswa melatih keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan suatu masalah atau isu yang penting. Yang keempat, menurut Mariyati, inquiry memiliki kelebihan yakni menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang seimbang. Maka dapat disimpulkan bahwa scientific inquiry merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang berorientasi pada proses identifikasi masalah atau isu dan cara pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu langkah-langkah atau tahapan dalam scientific inquiry. Ada beberapa langkah-langkah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sun, Robert B. dan Trowbridge Leslie, ada 7 tahap yang ditempuh dalam melaksanakan pendekatan ilmiah. Yang pertama, mengajukan pertanyaan mendalam tentang fenomena alam. Yang kedua, merumuskan masalah. 3, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merancang investigasi, termasuk eksperimen. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, mensintesis pengetahuan. Yang ketujuh, memiliki sikap ilmiah yaitu objektif, sikap ingin tahu, terbuka, respect, dan tanggung jawab. Yang kedua, menurut Wegulo, secara umum, proses pembelajaran inquiry dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Merumuskan masalah. Kemampuan yang ditujukan dalam tahap ini adalah 1. Kesadaran terhadap masalah, kedua, memiliki pentingnya masalah, yang ketiga, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Kemampuan yang ditujukan dalam tahap ini yaitu menguji dan menggolongkan jenis data yang dapat diperoleh, memiliki dan merumuskan hubungan yang ada secara logis, dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan bukti. Pada tahap ini, siswa dapat mengumpulkan data, mengevaluasi data, dan menyusun data. Yang kelima, menguji hipotesis. Pada tahap ini, siswa menganalisis data, melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi tren, frekuensi, dan keteraturan. Yang terakhir, menarik kesimpulan, sementara kemampuan yang ditujukan dalam tahap ini adalah mencari pola dan makna hubungan. Yang kedua, merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menurut Asri Widowati, 1. Mengenali dan merumuskan problem terkait dengan percobaan. Yang kedua, merumuskan hipotesis dan memilih 1 atau lebih hipotesis untuk testing dan verifikasi. Yang ketiga, mengumpulkan serta menyusun informasi yang relevan. Yang keempat, merancang percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, menyatakan atau menarik kesimpulan berdasarkan eksperimen. Yang ketujuh, mengembangkan permasalahan baru. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa scientific inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk menyelidiki masalah atau isu yang terjadi dalam 21 kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini menekankan keaktifan siswa dengan memperoleh bimbingan dari guru sesuai yang diperlukan atau terbimbing. Langkah dalam pendekatan scientific inquiry yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari scientific inquiry ini. 1. Dapat membangkitkan potensi intelektual peserta didik. Yang kedua, peserta didik yang semula memperoleh extrinsic reward dalam keberhasilan belajar. Dalam pendekatan inquiry ini dapat memperoleh intrinsic reward. Yang ketiga, peserta didik dapat mempelajari heuristik dari penemuan. Yang keempat, dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinternalisasi pada diri peserta didik.
Ada juga kekurangan dari scientific inquiry ini, yaitu satu, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena biasanya terbentur pada kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, ketentuan keberhasilan proses belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka dari itulah model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Ada juga hambatan dalam scientific inquiry ini, yaitu satu, tidak semua materi dapat diterapkan pada model ini, kecuali materi yang berorientasi pada penelitian. Yang kedua, tingkatan kemampuan siswa yang tidak merata. Saya, Sipa Nurul Ajijah, akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah Inquiry Training Scientific atau ilmiah pelatihan penyelidikan. Inquiry Training Scientific adalah salah satu model pembelajaran yang dapat memunculkan konteks penelitian yang sangat mendukung untuk berkembangnya keterampilan-keterampilan kognitif. Langkah-langkahnya adalah 1. Orientasi, 2. Merumuskan masalah, 3. Merumuskan hipotesis, 4. Pengumpulan data, dan 5. Menguji hipotesis, dan 6. Kesimpulan. Untuk orientasi, tahap ini merupakan tahap di mana siswa pertama kali diperkenalkan terhadap masyarakat. Untuk yang kedua, merumuskan masalah. Misalnya, masalah ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait permasalahan yang dibuat. 3. Merumuskan hipotesis. Guru yang meminta jawaban sementara dari siswa terkait permasalahan yang sedang dibahas. 4. Pengumpulan data. Siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis. 5. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis yang telah dibuat lalu diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada. 6. Kesimpulan. Siswa mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis sehingga dapat mencapai kesimpulan akurat. Untuk kelebihannya dari Inquiry Training Scientific adalah terjadinya peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa. Untuk kekurangannya, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya.